Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusli kunna akramal umami. Berbahagia sekali kita karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Beruntung kita semuanya karena pimpinan kita adalah Nabi Muhammad yang cita-citanya tiada lain dan tiada bukan kecuali ingin semua umatnya selamat. Kepingin cita-citanya adalah umatnya semuanya masuk surga bersama beliau. Beliau adalah sosok yang cinta kepada umat lebih daripada orang tua kepada anak. Bukan hanya berfikir untuk keselamatan dunia, bahkan untuk keselamatan akhirat. Bukan hanya sekedar berfikir untuk keberuntungan duniawi, tapi keberuntungan sampai masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam begitu sayangnya sama kita sehingga di akhir umur ketika malaikat Israel datang kepada beliau bertanya kepada malaikat Israel, "Ji'ta ghabidan am za'ira?" Anda datang untuk mencabut nyawa atau Anda untuk berziarah? Maka malaikat Israel menjawab, "Ji'tu za'iran wa ghabidan in syi'ta." Aku berziarah kepadamu wahai Rasulullah dan sekaligus mencabut nyawa kamu jika kamu berkenan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah khawatir terhadap dirinya karena dirinya sudah dijamin sama Allah. Untuk urusan kesalahan udah dijamin, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosa yang berlalu dan yang akan datang. Untuk masuk surga itu yang membuka pintunya Rasulullah, saudara. Qara'tu babal jannah faqala li khazinuha man bil bab faqultu ana Muhammad. Afaqala bika umirtu an la aftaha li ahadin gablak. Aku akan ketuk pintu surga nantinya. Penjaga pintu surga bertanya, "Siapa ini yang mengetuk pintu?" Aku katakan, "Aku Muhammad." Maka dia berkata, "Aku ditugas oleh Allah tidak boleh membuka pintu surga sebelum engkau wahai Muhammad." Kalau untuk masuk neraka khawatir atau takut masuk neraka, Nabi pun tidak pernah takut neraka. Apa yang dikhawatirkan oleh Rasul? Sehingga Nabi berkata kepada malaikat Israel, "Mana Jibril?" Jibril akhirnya datang. Yang dikhawatirkan ternyata kita, saudara. Man li ummati min ba'di. Siapa yang akan ngurus umatku setelah aku wafat, wahai Jibril? Kita yang dipikir. Maka Jibril pun tidak bisa menjawab. Kembali ke hadrat Allah. Dan datang malaikat Jibril dari hadrat Allah membawa salam Allah kepada Nabi Muhammad. Seraya Allah menyatakan, "Akhbir Habibi Muhammadan
anni la ukhzika fi ummatika abada wa anna jannata muharramatun 'alal anbiya'i wa umamihim qabla an tadkhulaha anta wa ummatuku. Kasih kabar kepada kekasihku Muhammad, aku tidak akan sia-siakan dia terhadap umatnya, aku tidak akan kecewakan dia terhadap umatnya. Beritahu, aku nyatakan surga diharamkan dimasuki seluruh nabi dan umat mereka sebelum engkau dan umatmu masuk terlebih dahulu. Anda, saudara, Anda yang diharapkan bersama beliau. Jangan satu pun di antara kita menyakiti umat Rasulullah. Jangan satu pun di antara kita yang mengganggu umatnya Nabi. Karena Nabi akan merasa terganggu kalau kita menyakiti umatnya dan mengganggu umatnya, saudara. Ma min syaukatin yushaku ummati illa wa ajidu alamaha. Tidak ada satu duri pun yang menusuk kulit daripada umatku, aku juga merasakan sakitnya, kata Nabi Muhammad. Karena itu awas, hati-hati. Jangan kita dendam terhadap umatnya Nabi. Jangan kita mudah emosi terhadap umatnya Nabi. Cintai mereka, mencintai umat Nabi itu adalah mencintai Nabi Muhammad. Sayang kepada mereka, sayang kepada Nabi Muhammad. Khidmat kepada mereka adalah khidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan alwah kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa membaca itu alwah, Nabi Musa merasa heran. Ada di situ diterangkan tentang al-ummah al-Muhammadiyah. Lamma qara'a Musa al-arwah wajada fiha fadilata al-ummah al-Muhammadiyah. Faqala li rabbih subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa bertanya, "Mal Muhammadiyah?" Ya Rabb, siapa umat Muhammad itu ya Rasul, ya Allah? Maka Allah menjawab, hum ummatu Ahmad yardawna bil yasir min ar-rizqi alladhi u'tituhum iyyah wa arda bil yasir minhum min al-amal udkhilu ahadumul jannah bi syahadati an la ilaha illallah. Maka Allah menjawab, mereka umat Ahmad, umatnya Nabi Muhammad. Mereka itu ridho, wahai Musa, dengan bagian sedikit daripada rezeki yang aku berikan. Dia merasa puas. Karena itu aku ridho daripada sedikit amal yang mereka lakukan. Sampai-sampai di antara mereka aku masuk ke surga hanya bermodalkan dengan meyakini la ilaha illallah. Allah. Saudara, kalau kita lihat umatnya Nabi Musa ini dikasih alman wassalwa, diturunkan dari langit madu, kemudian diberikan daging-daging, makanan mewah, itu pun masih meminta, menuntut yang lainnya. Minta dikeluarkan dari bumi, min kitaiha, fumiha, wa adasiha, wa basaliha. Keluarkan dari bumi macam-macam tuh. Timunnya, itunya, rempah-rempahnya. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW tidak demikian. Rizki yang Allah berikan disyukuri. Rizki yang Allah berikan disyukuri. Dan itu menyebabkan Allah menerima sedikit amalnya. Bahkan la ilaha illallah menjadi sebab
dia tidak tersentuh api neraka, masuk surga, saudara. Sehingga Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wa mata ala dhalik illa adkhalallahu al-jannah. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dipertahankan mati dalam keadaan tetap meyakini la ilaha illallah, kecuali Allah masukkan surga. Kecuali Allah masukkan surga, saudara. Bahkan dalam riwayat, wa in, walaupun buat macam-macam, semenjak mengucapkan la ilaha illallah, maka masuk surga. Artinya, qala dzalika fi akhir umrih, yang menjadi penghujung kalimatnya adalah la ilallah, mati husnul khatimah. Au taba qabla mautihi, atau dia nadima wa tab qabla mautihi, atau dia menyesal dan tobat daripada dosa-dosanya, maka semenjak meyakini la ilallah, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan masuk surga. Nikmatnya jadi umatnya Nabi Muhammad, saudara. Banyak sekali ada di situ. Nabi Musa membaca kelebihan daripada umat ini. Bahkan Nabi Musa mendapatkan wajadtu fiha ummah sufaha galila ahlamuhum. Aku melihat mereka orang-orang yang polos, sedikit yang cerdas-cerdas. Ya'lifuna al-bahaim wa yastaghfirun min ad-dunub. Mereka banyak yang melihara binatang-binatang ternak, tapi mereka selalu beristighfar daripada dosa-dosanya. Kemudian anehnya, yarfa'u ahaduhum al-luqmata ila fihi, mereka makan, menyuap potongan roti atau menyuap nasi. Mereka makan itu semuanya, falam tasil ila jawfihi illa yughfiralah. Itu makanan belum masuk ke perutnya kecuali sudah diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Kenapa mereka mendapatkan ampunan dosa padahal dengan makan? Yaftahtiha bi ismik wa yahtatimuha bihamdik. Karena mereka punya kebiasaan setiap makan mengucapkan bismillah, dan setelah makan mengucapkan alhamdulillah, diampuni dosanya oleh Allah. Ij'alhum ummati, ya Allah jadikan mereka umatku. Hum ummatu Muhammad. Mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dengan makan, saudara, kita mengikuti jejaknya Nabi. Dalam makan saja kita sudah mendapatkan ampunan, saudara. Kita mendapatkan cinta Allah. Innallaha yuhibbu min abdi idza akala uklatan hamidahu wa idza syariba syarbatan hamidahu. Allah itu cinta kepada hambanya. Kalau hamba cinta kepada Allah itu biasa. Allah ini cinta kepada hambanya. Kalau dia makan, setiap satu suap makan ucapkan alhamdulillah. Setiap meneguk satu tegukan ucapkan alhamdulillah. Dengan makan yang demikian Allah cinta kepada ini hamba. Kalau sudah dicintai ini jadi wali, Pak. Jadi orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Asal kita mutaba'atun Nabi. Asal kita ngikuti Nabi. Pada setiap gerak-gerik kita diampuni dosanya oleh Allah. Pada setiap gerak-gerik kita mendapatkan cinta Allah. Pada setiap gerak-gerik kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mampu. Kita mampu melakukan itu. Tapi kita sengaja, kita sia-siakan ini ajaran. Kita tidak ajarkan kepada anak-anak kita.
Kita biarkan mereka tidak tahu Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad. Ini apa ini? Apa yang kita bisa banggakan, saudara? Kalau kita tidak dekat dengan Nabi, siapa yang akan bisa menjadikan kita ini merasa tenang ada di hari kiamat? Siapa? Lowong semuanya akan nuntut kepada kita. Yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Semuanya akan nuntut kepada kita, saudara. Semuanya akan nuntut kepada kita. Anak-anak kita cinta ini, yang kita nafkah ini, mereka akan jadi musuh kepada kita. Istri kita yang kita sayang, yang kita manja, akan menjadi musuh kepada kita. Orang tua yang cinta kepada anak akan nggak peduli kepada anaknya. Yang bisa menenangkan dan bisa menolong Sayyidina Muhammad. Analaha. Saudara, kalau Nabi itu hanya harapannya masuk surga, maka Nabi bisa masuk surga. Tapi Nabi tidak masuk surga dulu, mengusahakan umatnya sujud di arsy Allah dengan sujud yang sangat lama. Sujud yang sangat lama. Memuji kepada Allah dengan pujian yang belum dipujikan oleh seluruh para nabi, bahkan para malaikat Allah. Sehingga Allah menegur, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma'lak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Muhammad, angkat kepala kamu. Suara kamu didengar oleh Tuhan kamu. Doa kamu diijabahi oleh Tuhan kamu. Apa Nabi minta? Seluruh sudah dikasih. Nubuah. Dijadikan Sayyidul Anbiya. Semuanya dikasih kepada Nabi. Yang diminta oleh Nabi, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Dan itu yang ditolong. Dan Nabi itu keliling ke seluruh mahsyar nanti untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Bahkan Nabi berdiri di atas jahanam untuk mengeluarkan umatnya yang ada disiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kif? Kenapa? Wallahi la arda wahidun min ummati finnar. Ketika Allah menyatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, bakal Tuhan kamu akan memberikan banyak pemberian sampai kamu ridha Muhammad. Nanti di hari kiamat kasih berian, disimpan sama Nabi, nggak minta di dunia. Kata Nabi, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak akan menjadi puas dan ridha kalau masih ada satu umatku yang ada di neraka Allah. Yani. Luar biasa ya ikhwani. Itu cita-cita Nabi. Bukan Nabi itu cita-citanya menikmati dalam surga, tapi Nabi itu menikmati bersama umatnya ada di surga. Sehingga setiap saatnya umat. Nah, tahukah Anda kehidupan Rasulullah? Tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma wada'a labinatan 'ala labinah. Ini rumahnya belum pernah direhab. Belum pernah menata batu bata untuk membangun rumah Rasulullah itu. Yaitu rumahnya Rasulullah sampai meninggal dunia. Enggak ada rehaban rumah. Kenapa? Sibuk dakwah untuk umatnya supaya selamat dan masuk surga bersamanya. Nabi berdarah-darah, saudara. Terkucur darah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diusap sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat sudah tidak kuat lagi melihat Habibullah diperlakukan tidak semestinya. Ingin mengadab mereka dengan seizin Nabi, tapi Nabi sekalipun sama musuh tidak pernah dendam.
Bahkan menyatakan Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini semuanya adalah untuk kita ya ikhwani. Nabi kadang-kadang tidak makan berhari-hari. Padahal kalau minta sama Allah dikasih. Nabi itu kalau minta kepada Allah dikasih ya ikhwani. Masya Allah. Satu saat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika menyaksikan Nabi menahan lapar, Siti Aisyah menegur sama Rasulullah, ya Rasulullah, ala tastat'im rabbak wa yud'imak. Ma hadzal ju', ma hadzal du'uf. Kenapa anda ini lapar begini rupa sampai berhari-hari minta Tuhan, minta sama Allah makan, maka Allah akan berikan kamu makan. Maka Nabi menyatakan, ya Aisyah, lau sa'altu Rabbi an yujriya li jibala Makkah dhahaban la ajraha li mata syi'tu haitsu syi'tu walakinni ikhtartu ju'ad dunya ala shibaiha wa murad dunya ala huluwiha. Aku memang pilih, ini pilihanku, aku ingin merasakan pahitnya dunia daripada manisnya dunia. Lapar di dunia daripada kenang di dunia. Idza ju'tu sabartu wa idza syabi'tu syakartu. Kalau aku lapar, aku sabar, dapat pahala sabar. Kalau aku makan, aku akan kenyang dan aku syukur. Begitu Nabi SAW. Hakadha hayatuh. Kita kan tidak ya ikhwani. Kita ini tidak mau diuji karena kita tidak pernah berpikir untuk keselamatan akhirat. Tapi Nabi memikirkan keselamatan kita sampai ada di akhirat. Karena itu, ayo kita harus menjadi umat yang dewasa ya ikhwani. Kita jadi umat yang bukan hanya bahagia dengan Nabi Muhammad, tapi umat yang bisa membahagiakan Nabi Muhammad. Bukan umat yang hanya senang dengan Nabinya Muhammad, tapi bisa menyenangkan hatinya Nabi Muhammad. Bukan umat yang hanya sekedar bangga dengan Nabi Muhammad, tapi menjadi umat yang bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Nabi nggak perlu Anda bayar dunia. Nabi nggak perlu Anda bayar dunia. Nabi nggak tertarik itu semuanya. Nabi itu akan senang jika Anda mengikuti sunnahnya beliau, akhlaknya beliau, perbuatannya beliau. Itu yang harus Anda tanamkan kepada umat ini. Tanamkan kepada umat ini akhlaknya Nabi, sunnahnya Nabi. Rumah tangga ini akan menjadi bagus kalau kita ini mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak perjuangan Rasulullah, dan itu juga pada keluarganya Nabi, saudara. Ya Allah, Sayyidatuna Fatimah Zahra bid'atu Rasulillah suatu saat tuh habis membuat khubus gitu ya, membuat roti dari tepung gandum dengan tangan beliau sendiri, nggak ada khadamah, saudara. Kalau kita senang sama putri kita, satu putri kadang-kadang khadamahnya itu ada 2, ada 3. Tapi putri Rasulullah nggak ada khadamah, dibuat sendiri, tumbuk sendiri. Satu saat membuat roti. Setelah jadi roti, dia ingat ayahnya. Aku ingin kasih ayahku ini roti. Dibawa sampai di hadapan Nabi. Apa wahai Fatimah?
Roti yang aku buat dengan tanganku sendiri ya Rasulullah. Kemudian Nabi menyatakan, ya Fatimah, amma innahu la awwalu ta'amin yadkhulu batna abiki mundu yaumain. Fatimah, ini adalah makanan yang masuk ke perut ayahmu setelah 2 hari merasa menahan lapar. Ini sia-siakan manusia yang seperti begini. Mau dilupakan manusia yang seperti begini nih. Karena itu ayo kita jadi umat yang menyenangkan Nabi. Ajarkan hatta kepada anak-anak kita. Kita nggak ngajarkan akhlaknya Nabi ya. Seakan-akan tugas orang tua hanya memberi makan kepada anak. Alimhum adabal akal, alimhum adabal syurub. Ente ajari anak-anak ini cara makan sesuai dengan ajaran Nabi, cara minum sesuai dengan ajaran Nabi, cara hidup sesuai dengan ajaran Nabi. Ajarkan. Kita nggak peduli lagi dengan ajaran Nabi yang begitu banyak ujian yang diberi, yang diterima oleh Rasulullah SAW. Dan itu juga dirasakan sama istri-istri Nabi. Jadi istri Nabi itu bukan pakai gelang emas, pakai perhiasan, nggak ada. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dia menyatakan, mundu syahrain lam tugat narun fi madbakhi Rasulullah hatta gubid. 2 bulan tidak ada api mengepul ada di dapur Rasulullah. Sampai Rasulullah meninggal. Sampai sakit Nabi belum makan. Ditanya, Aisyah makan apa 2 bulan? Al-aswadan, at-tamru wal ma'. Kurma air, kurma air, kurma air, kurma air. Itu yang dimakan oleh Nabi dan istrinya. Padahal binti Abi Bakar As-Siddiq, Aisyah itu adalah putrinya Sayyidina Abu Bakar. Ngomong sama abahnya enggak. Dan Nabi, kalau Nabi itu bicara dengan para sahabat, tentunya para sahabat pasti akan perhatian dengan Nabi. Tapi tidak, saudara. Al-izz, asyaraf, kemuliaan, harga diri. Kita kadang-kadang nyampaikan 1 hadis, 2 hadis, kalau tidak ada pamrih, nggak ada duitnya, nggak menyampaikan, saudara. Waqif al-Habib selama umurnya hatta lapar, saudara, ditahan, dan hidupnya semuanya adalah untuk berdakwah, untuk mengajar. Wa ila mata, sampai kapan kita ini menjadi orang menyia-nyiakan ini semuanya? Karena itu ayo, apa yang kita perjuangkan untuk Nabi Muhammad kurang. Fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan walau ji'tahu 'alal aini sa'yan sa'iri walau ji'tahu sa'yan 'alal aini sa'iri. Kamu enggak akan bisa balas kepada Nabi Muhammad. Pingin bakti sama Nabi, pingin balas sama Nabi, inti berangkat ke Madinah jalan kaki. Bukan dengan jalan kaki, bahkan jalan dengan bola mata sampai kota Madinah untuk syukur kepada Nabi. Tidak bisa itu menjadi balasan jasanya Nabi untuk Anda semuanya. Kenapa? Karena Nabi telah memikirkan Anda, datuk-datuk Anda, anak turunan Anda, semuanya dipikirkan sampai di surga Allah. Semuanya diusahakan sampai surga Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan majelis ini semuanya disaksikan sama Rasulullah. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini dan semua keluarga kita yang kita hadirkan di majelis ini disaksikan oleh Nabi bahwa kita mencintai beliau. Mudah-mudahan cinta beliau kita bawa sampai mati. Cinta beliau kita bawa sampai ke dalam alam kubur.
Cinta kepada beliau kita bawa sampai kebangkitan nanti dari kiamat. Cinta kepada beliau kita bawa sampai ketemu dengan beliau. Beliau bangga, senang dengan kita, senyum melihat kita karena telah kita ikuti ajarannya dan sunnahnya. Dan akhirnya beliau memberikan syafaatnya kepada kita. Ahyina ala mahabbatih, amitna ala mahabbatih, uhsyurna yawmal qiyamah fi zumratih, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Ya Rabb, yang hadir di majlis ini tentunya mereka punya hajat. Kami mohon berkat Nabi Muhammad, balligh kulla maqsad. Semua hajat mereka, tujuan mereka sampaikan ya Allah dalam ridhamu ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, yang hadir majlis ini mungkin ada yang dalam kesulitan. Berkat Nabi Muhammad, mereka hadir di tempat ini karena cinta kepada Muhammad. Berkat Nabi Muhammad, mudahkan semua kesulitannya ya Allah. Ya Rabb, yang ada di majlis ini ada yang banyak dosa. Berkat Nabi Muhammad ya Allah, bubarkan dari majlis ini, engkau hapus semua dosa-dosanya ya Allah. Ya Rabb, yang hadir di majlis ini mungkin ada yang sakit. Berkat Nabi Muhammad ya Allah, sehatkan daripada segala penyakit zahir maupun batin ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, yang hadir di majlis ini takdirkan di tahun yang akan bisa hadir kembali ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat zahir maupun batin ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, urzuqna ru'yatahu ya ghadatan wa manama fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah. Ya Rabb, jadikan kita orang yang bisa ditakdir bisa melihat Rasulullah di dunia, dalam mimpi maupun dalam nyata, di dunia, di barzakh, sampai ada di akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan kami orang yang selalu dekat dengan Nabi Muhammad dan merasakan kedekatan itu menjadi satu kenikmatan yang terus dalam bersemayam dalam hati kami ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sampaikan ya Allah, untuk menjadi saksi bahwa kami adalah selalu membutuhkan, selalu memerlukan beliau sampai ada di akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, berkat Nabi Muhammad, orang tua kami yang masih hidup berikan panjang umur, sehatkan mereka zahir batin. Yang sudah meninggal dunia dan kami belum bisa membalas kebaikan mereka, jadikan kuburan mereka bagian daripada surga ya Allah. Ampuni semua dosa orang tua kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan orang tua kami ya Allah. Selimuti orang tua kami di alam kuburnya dengan rahmat-Mu ya Allah. Terangi kuburan orang tua kami dengan nur Nabi Muhammad ya Allah. Sampaikan kepada orang tua kami kabar-kabar baik dari kami ya Allah, supaya mereka tenang di alam kuburnya ya Allah. Jangan Engkau sampaikan kepada orang tua kami kabar-kabar buruk kami ya Allah, sehingga mereka gelisah dalam kuburnya ya Allah. Ya Rabbal Alamin, sebelum kami meninggal dunia, jadikan kami orang beruntung untuk mempunyai anak-anak yang soleh. Jadikan mereka anak-anak yang solehin, anak-anak yang manfaat dunia sampai akhirat. Jadikan mereka anak-anak yang bisa membahagiakan Nabi Muhammad, bisa membahagiakan salafnya kami semuanya. Takdirkan kami bisa merasakan baktinya anak-anak kami di dunia sebelum kami meninggal dunia ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, jadikan umatmu Nabi Muhammad
mereka saling sayang, saling perhatian. Cabut di hati mereka, saling membenci, saling hasud, saling iri hati. Jadikan kami umat yang bersatu karena Nabi-Nya Muhammad. Umat yang bersatu karena agamanya Nabi Muhammad. Umat yang bersatu karena cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbal Alamin, bimbing kami ke jalan yang Engkau ridhai. Jaga akidah kami, jaga keluarga kami, jaga masyarakat kami, jaga negeri kami ya Allah daripada kehancuran, daripada bala zahir maupun batin ya Rabbal Alamin. Bubarkan kami dalam majlis dari majlis ini, Engkau ampuni semua dosanya, Engkau sampaikan semua hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin, amin ya Rabbal Alamin, amin ya Rabbal Alamin. Semua yang minta doa di majlis ini, semua yang ingin hadir majlis ini, berikan mereka juga pahala yang sama ya Allah, berkah yang sama ya Allah. Dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya panjang umur, tahun yang akan datang bisa ketemu lagi fi khair wa afiyah, fi khair wa afiyah, fi khair wa afiyah ya Rabbal Alamin.